Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Mengenakan Manusia Baru. Satu hal yang harus selalu dipertanyakan dalam hidup setiap orang percaya adalah apakah dirinya sudah mengenakan manusia baru. Ini sangat penting. Kenapa? Karena ketika yang dikenakan masih manusia lama, hidup yang dijalani masih hidup yang lama, maka sesungguhnya imannya itu sia-sia. Sia-sia jugalah penebusan Kristus, karena pada akhirnya orang-orang yang seperti itu tidak akan diterima oleh Allah. Kenapa bisa begitu? Padahal mungkin saudara berpikir kan sudah pergi ke gereja. Jadi orang Kristen kan juga sudah sejak lahir. Nah, untuk memperoleh jawabannya kita baca terlebih dahulu apa yang tertulis dalam Efesus 4 ayat 24. Demikian. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ayat ini saudara ditujukan kepada jemaat Efesus yang sudah mengenal Kristus. Itu artinya dari ayat ini disiratkan bahwa sesungguhnya kita sebagai orang percaya itu harus mengenakan manusia baru, karena sesungguhnya kita sudah mengalami penciptaan ulang. Barangkali hal itu tidak kita sadari, padahal seperti itu saudara, yaitu ketika kita mendengar tentang Yesus, mengenal Dia, menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus, itu berarti kita sudah mengalami penciptaan ulang. Efesus 4 ayat 20-21. Karena itu kita harus menjadi atau mengenakan manusia baru. Manusia lama yang membawa kita kepada kebinasaan itu harus ditanggalkan, harus dimatikan. Manusia lama di sini yang dimaksud adalah kebiasaan hidup lama, yaitu sebelum mengenal Kristus. Ya, sebelum seseorang menjadi orang Kristen. Kebiasaan hidup yang tidak sesuai dengan kebenaran. Kebiasaan hidup yang tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Biasanya kalau ngomong sembarangan, sukanya menyakiti orang lain, memperlakukan orang dengan semena-mena. Ya, kan itulah kita, saudara, ketika kita belum menjadi orang Kristen, barangkali dalam keyakinan dan iman kita yang lama, kita masih melakukan ritual-ritual keagamaan tertentu. Nah, itu juga tidak perlu lagi dilakukan. Atau dalam kehidupan lama yang kita jalani sampai sekarang, ya, masih menyimpan dendam, kebencian, sakit hati, penuh dengan iri hati, keinginan-keinginan jahat masih ada dalam pikiran dan hati. Nah, itu semua harus kita buang. Kita harus melepaskan pengampunan kepada orang yang berbuat jahat kepada kita, dan semuanya itu harus kita bereskan, bertobat dan berkomitmen untuk tidak melakukannya lagi.
Ingat saudara, ketika kita mengaku dosa dan minta pengampunan, Tuhan pasti mengampuni. 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dengan begitu, berarti kita sudah berusaha mengenakan manusia baru, di mana dikatakan dalam ayat perenungan kita di atas bahwa kita diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Yang artinya Tuhan menciptakan kita sebagai manusia baru itu, manusia yang hidup sesuai dengan firman-Nya dan hidup dalam kekudusan Allah. Itu harus menjadi perhatian kita semua. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen lalu merasa sudah menjadi manusia baru, padahal hidup kita masih seperti yang dulu-dulu dan tidak ada perubahan sama sekali. Itu berbahaya, saudara. Dan itu keadaan seperti itu sangat mungkin kita alami. Dan kalau mau jujur, sesungguhnya banyak yang seperti itu. Mengerikan, saudara. Kenapa? Karena merasa sudah baik, karena tidak melanggar hukum moral umum. Tetapi sebenarnya belum benar-benar baik dalam pemandangan Allah, belum benar-benar memiliki ketepatan dengan pikiran dan perasaan Allah. Orang-orang seperti ini beruntung kalau bisa sadar dan masih ada kesempatan berubah. Tetapi kalau sadarnya ketika di ujung maut atau di balik kubur, alias ketika melihat kekekalan, maka sudah tidak akan ada lagi kesempatan untuk berubah, dan itu berarti maut. Sebab itu, saudaraku, mari kita periksa diri kita masing-masing. Apakah kita sudah mengenakan manusia baru atau belum? Kalau belum, selagi masih ada kesempatan berubah, berubahlah. Jangan sampai kelak mengalami penyesalan kekal. Amin. Tuhan Yesus memberkati.